Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 24 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-24 kandidat wanita. Oke, sekarang saya akan ambil fishbowl untuk kandidat wanita. Oke, kita akan kocok ya. Apaan sih? Saya mau mengundurkan diri, Mas Uya. Saya sudah menemukan pujaan hati saya, Mas Uya. Lah gimana? Lo kesini kamu nyari jodoh? Ya. Terus lo mau ngundurin diri karena? Saya sudah menemukan pujaan hati saya, Mas Uya. Ngapain lo duduk di sini tadi? Soalnya tadi... Ada yang lain di sini ya kan? Masih banyak orang. Ini tau nggak? Yang daftar dan ngantri ya. Di line antrian buat di garis tangan itu. Cowok itu jumlahnya sampai sekarang ada 1.230 orang. Lo tuh beruntung tau nggak? Karena yang lain bisa masuk hari ini. Tapi tadi saya baru ketemu, Mas Uya. Di mana? Di atas. Di atas. Ayo, Mas Uya, ikut saya, Mas Uya. Lah ngapain? Ayo, Mas Uya, ikut saya, Mas Uya. Ya jangan pegang-pegang, gue masih... Udah, ayo. Gua masih... Ayo, Mas Uya. Iya, nggak usah pegang-pegang. Ayo, cepet. Iya. Di mana sih? Siapa sih maksudnya? Hah? Ada, Mas Uya, di Siapa? atas, Mas Uya. Di atas mana? Perhatian banget, Mas Uya, sama saya, Mas Uya. Hah? Di mana sih? Setan begitu sih? Di atas. Di atas mana? Di ruang wardrobe, Mas Uya. Hah? Orang wardrobe? Iya, Mas Uya. Ruang TV? Iya, turun TV. Oh, naksirnya sama keruan TV, guys. Gue penasaran siapa ya? Hah? Deo kali Deo ya? Deo. Apa? Ah, yang mana sih? Oh, ini Mas Uya. Ini. Ya, ini Mas Uya. Maksudnya? Apa ya? Ini tuh pujaan hati saya, Mas Uya. Tadi tuh dia udah perhatian banget sama saya. Hujan hati lo. Sama dia? Iya. Emang Tadi ngapain lo bisa sampai tiba-tiba naksir? baju saya tadi nyampe disetrikain dulu. Apa? Baju saya sampai disetrikain dulu. Sepatu aja nih dipilihin sama dia. Dia emang Mas Uya. tugasnya kan dia bagian wardrobe. Tapi dari sorotan mata dia, Mas Uya, tuh udah Lo naksir dia? saya, Mas Enggak, Uya. Mas, saya juga punya pacar nih. Saya udah tunangan. Ya. Itu kan kerjaan saya, makanya saya lakuin itu. Ya wajar, wardrobe yang nyetrikain, nyemilihin baju, sepatu yang pas buat lo pakai. Tapi dari sorotan mata dia, Mas Uya, udah. Ah, lo nggak baperan lo? Saya yakin, Mas Uya, dia tuh juga suka sama saya, Mas Uya. Nah, saya yang tanya, kamu suka sama dia nggak? Sama sekali nggak? Pacar. Udah tunangan malah? Terus gimana dong, Mas Uya? Ya nggak tahu. Ya udah mau ngundurin diri jadi nggak? Tapi Lo kebaperan tapi sih. serius nggak mau. Ya nggak mau lah. Emang tugasnya wardrobe ya, baju bukan dia perhatian malu, sama semua kandidat juga perhatian. Tapi dia perhatian banget. Nah, gue bilangin cari jodoh di dalam aja ya, pakai kebaperan lo. Orang wardrobe tuh ngurusin kandidat semua di sini, bukan cuma lo doang. Cewek-cewek juga diurusin. Gimana lo? Gimana Naik, dong, naik, Mas naik, naik. Uya? Tadi saya sudah yakin banget dia itu jodoh saya, Mas Uya. Gak ada, udah naik. Yaudah, Mas, kalau gitu saya aja yang dibawa, Mas. Gak bisa. Kan? Naik. Naik nih, Mas Uya. Naik, kita mau ngocok dulu. Tadi kan janji saya cewek kan ya? Iya, oke. Yuk. Dah. Cewek nih, yang udah lama pada karatan di sini pada berdoa nih, mudah-mudahan nomornya diambil ya kan? Nih, cewek nomor 16 tuh. Di. Loli, wanita jomblo yang ingin mencari lelaki sejati ini, merasa lelah karena sering tersakiti laki-laki. Akankah ia bisa menemukan jodohnya di garis tangan malam ini?
Kenapa gembira amat? Ya dong, udah lama nih Mas Uya disakitin terus. Apa? Disakitin terus. Oke, namamu siapa? Nama aku Loli. Loli. Iya. Oke, Loli. Iya, Emang Mas Uya. gimana kamu bilang sering disakitin, emang kisah cinta lu gimana sih? Hah? Ya, Sering diapain, dipermainkan gitu? iya Mas Uya, jadi tuh nggak ada yang serius terus sama aku. Adanya yang pengen main-main doang, staycation lah, ngajak-ngajak ke Bali, nggak ada yang mau serius. Jadi maunya ya? Mau yang serius? Yang serius, Iya. langsung mau nikah? Benar, langsung Oke, nikah. siapa cowok yang mau serius langsung nikah sama Loli? Nah, berdiri. 2, 3, 4, wah. Hey! Ini cowok-cowok ngebet nih ya. Ya udah turun. Oke. Kamu namanya siapa? Kamu turun juga yang tadi? Oh iya. Yang tadi ya? Iya. Oke, kerjaan kamu apa sih? Pengusaha domba Mas Uya. Apa? Pengusaha domba. Pengusaha domba? Oh, Ternak domba Mas oh Uya. ternak domba. Oke. Ya peternak lah gitulah ya. Kamu namanya siapa? Heru, Kerjaan apa? pengusaha kopi shop. Perusahaan Pengusaha, coffee shop. Iya. Maksudnya jualan shop. enggak kopi shop kedai. Kok Kedai. coffee shop. Iya, kopi shop. Coffee shop. Ya, kamu siapa namanya? Brian mas, Hah? Brian, Brian atau Brian? Brian. Brian. Pekerjaan apa Brian? Itu kerja di apartemen. Kerja di apartemen. Ngapain tuh? Biasa nyari-nyari pelanggan atau untuk menyewa tempat apartemen. Agent apartemen. Oke. Beni contoh. Oh, iya. Oke. Nama lo siapa? Aji, Aji. Kerjanya apa? karena saya anak orang kaya, saya tuh nggak kerja. Saya sehariannya itu cuma main bola, main games, ngontrol toko papa, toko elektronik, ngontrol karyawan gitu aja. Orang kaya. Emang banyak yang begitu ya, yang nggak salah juga ya. Kan nggak salah juga dia terlahir sebagai orang kaya ya kan. Oke, Loli, udah dapat 4 nih orang yang tertarik sama kamu nih. Kamu pilih 2 di antara mereka, kamu mau ngapain kira-kira biar lebih dekat dengan mereka? Sebelumnya aku pengen panggil tante aku dulu ya, Om. Tante? Iya, tante. Panggil Om lagi gua. Berisik. Sini, tante. Ini tante Tante mau jualan di sini bagaimana? Coba Loli jelasin. Jadi, ini barang-barang kesukaan aku dan aku pengen 4 dari mereka harus memilih salah satu dari barang-barang ini. Oke, jadi ada barang favorit kamu, nanti kamu kira-kira tebak-tebakan ya? Benar, Siapa benar yang banget. mengambil barang paling favorit kamu, jadi mereka harus pakai insting ya? Iya, benar banget Mas Uya. Oke, silakan. Oke. Ini tantenya ya, Tante Loli ya. Iya. Oke, silakan dari sekarang ambil, pilih kira-kira yang menurut kamu 2 benda yang paling favorit Loli. Ntar dulu ya, aku mau lihat dulu ya mas. Orang kaya ya. Kayaknya dia suka pisau deh. Oke. Kenapa kamu yakin kalau Loli suka sama novel ini, buku? Mas, dari raut wajah dia tuh dia kelihatan smart banget Mas. Pintar, makanya suka baca buku. Oke. Nah, kalau kamu, kenapa ngambil kue kuping gajah tuh? Cemilan. Kalau menurut saya, cewek cantik gini, biasanya cewek kan suka nonton, Mas. Kalau nonton kan harus ditemani cemilan. Oh, jadi nontonnya dia makan kuping gajah ya? Enggak, maksudnya gitu. Nggak popcorn gitu ya? Enggak, Oh, nonton sama cemilan kan itu klop banget. Oh ya benar. Iya, kayak dia Cemilan sama ya. saya gitu. Snack ya. Iya. Kalau kamu kenapa? Yakin? Oh, ini ngambil pisau loh kamu. Ambil pisau mas. Kenapa? Sayang. Aku lihat kayaknya postur tubuhnya itu dia itu suka masak di dapur deh. Suka masak di dapur. Kelihatan Oke. Kalau kamu, Om Aji? Kalau anak orang Kenapa, kaya Bola? ngelihat cewek-cewek begini itu kayaknya ya suka banget cewek-cewek yang cowok yang suka main bola kelihatan dari betisnya. Oke gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, Loli, 2 barang favorit kamu sebetulnya apa? Ada nggak di sini? Ada dong. Jadi barang 2 favorit aku adalah Ambil aja, tarik. oh, oke, boleh. Hah? Bola sepak sama pisau, aneh Iya. ya. Oke, jadi kamu suka 2 ini ya? Suka Mas, suka banget. Kenapa kamu suka bola? Karena aku sekarang tuh lagi suka lihat-lihat pelatih-pelatih main bola, sama aku juga lagi mau belajar bola. Suka lihat pelatih-pelatih main bola. Iya, karena badannya tuh cakep-cakep. Jadi suka lihat pelatih bola apa Iya. pemainnya?
Pemainnya juga dong, Mas. Tadi pelatih-pelatih main bola. Ya, semuanya ada yang main bola, yang badannya oke-oke. Oke. Kalau pisau kenapa kamu? Pisau karena aku suka masak. Jadi aku suka masak. Jadi kalau misalkan Ya. pisau ini berguna banget buat aku. Oke, kalau begitu yang dua silakan pergi. Mas, saya patah hati lagi dong, Mas. Dadah. Karena saya udah yakin. Hah? Saya patah hati lagi dong, Mas. Hah? Makasih banyak ya kalian udah milih aku ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dadah. Oke, kalau misal kamu nggak milih aku, boleh nggak aku peluk kamu dulu? Oh, tolong. Aku aja nih. Nggak boleh. Mendingan lo, udah deh, lo mendingan itu dulu mandi air kembang dulu deh. Dan naik. Bola lo sono. Oh, Oke. sorry ya, sorry banget. Tante, sejauh ini dengan pilihan keponakan Tante Loli ini gimana? Ada Aji sama Brian nih. Gimana, Tante? Menurut saya sih lebih baik ini nih. Tapi kan menurut Tante ya. Oke, sekarang gini, Aji. Kamu tuh gimana? Kisah tadi kan kisah cintanya si Loli ini kan sering disakiti. Cowok-cowok nggak serius. Kalau kamu kisah cintanya gimana? Kalau kisah cinta aku karena aku anak mami, anak orang kaya, aku nggak pernah pacaran sama sekali. Ah, serius? Aku pasti setia orangnya sama kamu. Kenapa nggak pernah pacaran sama sekali? Karena aku jarang banget pacaran, kebanyakan waktu aku dihabisin buat main bola, di rumah main game. Terus? Tuh, jadi aku nggak bisa keluar ke pacaran-pacaran. Kamu anak berapa saudara sih? Jadi aku anak tunggal satu-satunya. Wow. Orang kaya. Usaha apa kamu? Papa punya 8 toko elektronik di mana-mana. Punya 8 toko elektronik di mana-mana. Jadi Wah, aku orang awal aja. orkai, Brur. Ya. Ya. Kamu Ya pilih udah. aku ya? Lalu gimana, Lol? Suka main bola, anak orang kaya, ya walaupun nggak punya kerjaan tapi kerjanya ngontrol toko elektronik papanya dan biasa jadi warisannya jatuh ke tangan dia nih. Pasti dong. Lihat, aku mau ngeliatin skill aku main bola. Mana? Boleh. Sayang lihat aku ya. Boleh. Udah pasti lihat Boleh aku coba. dong. Sayang sini ke depan. Wih, dia hebat banget. Keren banget. Keren banget. Kasih aku juga dong. Mau ajarin? Iya, aku mau. Karena begini, kaki kamu Ya. majuin dikit. Nah, jadi kelihatan. Emang? Kelihatan banget. Betisnya itu Oke. suka main bola, maju lagi. Oke. Coba angkat bolanya. Ya, kamu pinter banget, sayang. Ya. Iya. Oke, apa sih kalau orang main bola tuh yang di bayangan lo tuh apa sih? Keringetnya tuh bikin seksi banget, Om. Aku suka. Keringetnya kalau orang main bola Iya. gitu. Jadi kayak keringetnya tuh bikin aku wow gitu loh, seksi-seksi gimana gitu. Aku suka, Om. Coba main bola lagi. Oke, siap. Coba. Wow, keren banget kamu sih, sayang. Lihat ya. Ini caranya hebat juggling, banget sayang. Tuh. Siapa ini? Kenapa? Hah? Pacarnya lo? Bukan. Siapa itu? Bukan. Lu jangan bohong. Pacar dia? Bukan pacar aku. Istri? Pelayan dia? Apa nih, kenapa? Ini maminya nelpon dari tadi. Mami nelpon. Iya. Bentar dulu aku lagi ini. Udah angkat. Tadi nelpon. Video call tuh. Aku video Angkat call. video call. Minta WM dong, WM. Kamu hubungin mama kamu video call. Ini aku hubungin mamaku ya. Sini. Halo, Mami. Halo Haji, Mami cuma mau mastiin. Gimana kamu udah dapet jodoh belum yang cocok buat kamu? Ini aku lagi usaha, aku lagi di garis tangan buat cari jodoh. Nanti kalau jodohnya udah dapat, aku tunjukin ke Mami ya. Doain aku, Mami. Mami pasti doain yang terbaik buat Haji. Iya, Mami. Loh, itu ngapain si Winda ada di sana? Temenin aku. Kamu itu yang nggak ada kapok-kapoknya, kamu itu ngejar-ngejar anak saya terus. Hah? Kan? Pulang nggak kamu sekarang? Aku nggak suka lihat kamu ada di sana. Kamu itu kerjanya di rumah ngurusin si Aji, bukannya di situ. Saya cuma nemenin Mas Aji aja. Kok ibu marah-marah? Udah pulang sekarang. Aku bilang pulang kamu sekarang. Pulang. Ya, Mami. Bye-bye, Mami. Tunggu. Maksudnya kata ibunya kamu ngejar-ngejar Aji betul sih? Enggak. Hah? Enggak. Aji, maksud gimana Ji? Baby sister aku, dari kecil aku dirawat. Iya. Saya cuma di sini cuma diminta temenin aja. Enggak ada lebihnya. Gak ada lebihnya. Iya. Emang udah kebiasaan? Iya. Aku Selalu kemana-mana. Alah, bohong kali. Gimana sih? Udah jujur aja. Jujur aja deh, siapa Baby nih? sister aku. Masa udah gede ada Pasti baby ada sister? main-main kan? Ada main-main kan? Gak ada. Serius baby sister aku.
Aku kemana-mana. Oke, kita tanya aja langsung. Myanmar, Mian dan Arbi. Ya. Oke, Mian dan Arbi ini ada Aji yang ditemenin babysitternya. Tapi tadi waktu ibunya video call kaget melihat babysitter di sini marah-marah, katanya, "Udah kamu gak usah ngejar-ngejar anak saya lagi," gitu kan. Kita relaksasi kali ini ya, Winda ya. Kita kursi chair. Oke. Ayo kamu duduk. Ya duduk. Udah maksudnya langsung direlaksasi aja ya. Iya, relax. Tenang aja pas video. Nah ini udah nggak bener kayak gini. Mana ada udah pakai baby sister. Baik. Baik, babysitter aku baik. Baik Serius. baby sister baik apaan kayak gitu? Iya. Oke, sekarang kamu fokus ke depan. Oke, apapun yang terjadi nanti ketika melihat api yang sangat besar, oke, kamu masuk dalam kondisi relaksasi dan ungkapkan apapun yang kamu rasakan ataupun kejadian apapun di masa lalu kamu ceritakan dengan lebih jujur dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan... Oke. Winda, kamu tuh sebenarnya apanya Aji, Winda? Saya sebenarnya baby sisternya Aji. Tuh kan, bener kan babysitter aku Ya kan? sabar dulu kan. Iya kan belum tahu. Gimana Terus sih? gimana ceritanya? Kok kamu jadi babysitter tuh emang udah lama kan, anak gede masa di babysitterin? Awalnya saya ngelamar kerja di tempat majikan. Di tempat majikan saya emang mau jadi baby sister. Terus? Saya kira anak kecil. Ternyata taunya urus anak gede. Oke, terus lo mau? Awalnya saya ragu dan mau mundur, tapi karena saya butuh uang dan gajinya lumayan gede, jadi saya cobalah, Mas. Oke, terus ngurusin Aji ini gimana maksudnya? Sama gak kayak ngurusin anak kecil? Saya pikir ngurus Mas Aji beda dengan saya ngurus anak kecil. Taunya sama, Mas. Sama itu gimana maksudnya? Sama aja. Iya sama, sama-sama harus diurusin dari bangun sampai tidur. Loh, emang apa aja yang diurusin? Iya dong, kamu kan babysitter aku. Oke, tunggu dulu, saya nggak nanya kamu. Apa aja yang diurusin, Winda? Nyiapin makan, nyiapin bajunya, ngajakin main. Hah, main? Main apaan? Main apaan sama Aji? Ya kayak Main bola. ya kayak main sama anak kecil, main petak umpet sama kuda-kudaan. Wah, kuda-kudaan. Kenapa? Nggak benar ini. Main kuda-kudaan? Bohong itu, bohong. Tapi yang jadi kudanya Mas Aji. Hah? Yang jadi kudanya Mas Aji? Enggak. Oh, kebalik dong. Lo yang di atasnya gitu maksudnya? Terus ngapain lagi? Saya juga suka nyiapin kalau Mas Aji mau mandi. Terus susuin juga mau tidur. Hah? Bener kan? Iya enggak? Masa susuin? Coba. Susuin tuh gimana? Ya, tunggu dulu. Susuin gimana maksudnya? Iya Mas, bikinin susu putih hangat kesukaannya. Dia dulu sebelum tidur. Oh, susu putih hangat. Tapi dia minumnya tetap ngedot. Ngedot? Enggak. Bukan. Ngedot gimana? Dari botol bayi. Dari botol bayi? Udah gede juga mas. Bilangin mama kamu. Tapi kamu dipaksa nggak? Enggak Mas, lagian Mas Aji juga majikan yang lucu dan gemesin. Jadi saya memang rela untuk ngelayanin Mas Aji. Sebelum tidur, Mas Aji selalu minta diitik-itik. Waktu awalnya cuma sampai dengkul, terus langsung ke atas-atas. Iya. Serah gua dong. Gua punya uang, gua punya kuasa dong. Oke. Bebas, orang kaya bebas. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan... Aduh, lu gimana sih? Masa udah gede punya baby sister? Serah gua lah. Serah lo. Mana nggak jelas lagi. Bajunya udah nggak jelas. Nggak jelas banget sih lo. Itu dong. Udah, Jangan nggak usah. begitu, gimana Nggak sih lu? usah sama dia, nggak usah. Mendingan sama Ya lu udah ini. gede, masa punya baby sister? Emang nggak bisa gituin sendiri? Kan emang babysitter tugasnya begitu. Ya umur lo berapa? Emang pantas pakai baby Nah, sister? kayaknya emang lo aja kali yang doyan. Gak malu. Dasar. Kalau sih, bilang aja lo sama
Tapi kan memang tugas kamu begitu kan, baby sister aku. Ih, pedenya lo. Oke, Mian. Coba Mian. Mian bacain nih siapa nama? Aji. Aji nih. Oke. Mian minta Samantha sekarang. Samantha. Apalagi nih? Pantesan maminya marah-marah tadi betul ngeliat si Winda ya kan? Ternyata memang Wah, luar biasa. apa Mian? Aji, Samantha bilang dia itu selalu malu-malu kucing. Dan dia punya pikiran mesum. Kayaknya anaknya polos Mian. Bahkan, Ya kelihatannya polos anaknya. Enggak. Bahkan dia menyuruh Winda untuk memakai baju seksi. Wah, nggak benar. Udah nggak benar. Saat apa Mian? Saat apa? Saat Aji mulai mau tertidur, hasratnya itu muncul. Ah, ini bohong semua, nggak ada. Bohong semua. Nggak. Nggak. Udah, dasar cowok mesum. Pergi nggak? Udah nggak usah di sini. Nggak. Udah Mas Uya, Pergi nggak? usir dia tolong Mas Uya berdua udah usir aja usir. Lah, aku Gak nggak mau. bisa banget. Ini juga bohong. Dasar Kamu setuju nggak apa yang dibilang Mian nih? Bro, nih dengerin gua. Lo dengar sendiri kan dari mereka kalau lo nggak dipilih. Emang lu siapa? Ini lu keluar. Gak ada, ini bukan urusan lu. Ini lu keluar. Berantem sama gua. Bener lu keluar. Lu jangan berisik semua. Keluar lu semua. Keluar. Gua nggak terima. Keluar. Gua tunggu lu semua di depan. Lu drama. Awas, lu nggak terima semuanya. Berantem sama gua sih. Awas lu. Iya, gua tanda. Oke. Ya kan? Loli, masih ada satu kandidat pria di sini, ada Brian. Gimana, Loli pengen tahu Brian nggak? Iya, aku pengen tahu tentang kisah cinta dari Brian dulu nih. Kayaknya tante sebelumnya. suka nih. Nggak usah dicari-cari. Ini udah bagus, udah tuh lihat tuh badannya, liatin. Ganteng lagi, udah sama dia aja, udah. Nggak usah. Kamu emang tertarik banget kelihatannya ya? Oke, coba. Kisah cinta kamu Brian, gimana Brian? Oke Mas Uya, cinta kisah saya itu udah lama jomblo. Ya. Nah, saya di sini itu sebenarnya mau cari pasangan yang mau hidup selamanya sama saya. Dan saya juga orangnya yang hobi traveling, yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Dan juga saya mempunyai hobi yang sama dengan si Loli, yaitu memasak. Memasak? Betul. Pantesan tadi ambil pisau ya? Oke. Ya udah, tante gimana tante? Udah sama ini aja, udah nggak usah ditanya-tanya. Tante setuju, ya kan? Iya tante, tapi aku pengen lihat dulu nih Brian, aku pengen direlaksasi dulu juga Oh, boleh Mian, kan? Nggak perlu, nggak usah. Coba Mian lihat Brian ini kayak gimana Aku Mian? kan juga pengen lihat Brian itu gimana. Nggak usah, dia udah ketahuan ya, tante yakin banget. Dia itu orang baik, ya kan? Iya, aku tapi Coba, pengen lihat Brian, maju Brian. relaksasi. Nggak usah. Maju, Brian. Nggak Tante usah. nggak apa-apa. Nggak usah. Kan aku biar tahu kalau Brian itu gimana tante. Tante, dia belum tentu baik. Mari kita lihat. Mari. Dian akan lihat auranya seperti apa. Bisa tahu banget, dia itu orang-orang baik kok. Tante, nggak apa-apa ya. Nggak usah, tante. Tante, ingat ya. Yakin banget kok. Ingat ya, jika suatu saat nanti tante salah, itu akan menyesal. Oke, buktikan aja. Oke. Saya minta alat saya sekarang. Brian. Alat apa Mian? Ini adalah pendeteksi aura. Pendeteksi aura? Ini kemarin menyeberang pulau untuk mendapatkan ini semua susah. Iya, ini butuh pengorbanan. Gimana Mian? Oke, saya minta Brian untuk ke depan. Duduk. Jadi gini Mas Uya, saya minta potongan rambutnya sedikit untuk dimasukkan ke dalam serbuk aura ini. Ya udah cepak begini nggak apa-apa ya? Oke. Ya dikit Ya, lah, dikit aja, dikit. Nggak usah. Nggak apa-apa tante. Tadi katanya boleh. Gak apa-apa, aman. Nggak usah. Tante nggak apa-apa. Aku kan juga Katanya pengen. mundur. Tante udah tadi, tante ngeganggu aja sih. Udah kita lihat dulu. Nggak apa-apa ya tante. Aku juga pengen lihat.
Oke. Ini harus terkuak fakta-faktanya semua, Bu. Iya. Mas. Ini rambutnya dimasukin ke bubuk cuci ya. Ini air apa nih, Mian? Aku penasaran deh. Loh. Kok jadi black? Apa yang Lah. Loh. Coba Benar close up ternyata deh. dugaan saya. Bubuk suci Dan rambut dari Brian tiba-tiba jadi kayak menghitam, hitam panjang, hitam. gelap. Apa yang terjadi sekarang? Aura Brian ini gelap dan biasanya orang dengan aura gelap penuh dengan misteri dan kebohongan. Kamu yang bohong. So tahu banget orang jelas-jelas dia itu orang baik. Tante yakin banget kok. Jika saya salah, ini akan keluar warna cerah, bukan hitam. Kuning artinya dia baik, tapi ini hitam. Masa cowok kayak gini? Bahkan aromanya sangat menyengat, bau nggak? Masa cowok kayak dia itu bohong? Enggak bohong. Kamu yang bohong. Ih. Nih, lihat nih. Ini aja bagus nih badannya. Ganteng lagi. Ih, mana ada kayak Penampilan, muka tidak menjamin dia itu baik. Baunya kayak begini banget ya, Mian ya? Iya, bau banget. Gua nggak tahan bener baunya. Nggak ada yang Tapi harus mencurigakan deh, dicurigakan. tadi tante kayak panik waktu Brian mau direlaksasi ya. Iya. Iya. Coba keluarin dulu nih, hitam-hitam ini. Ini ada yang aneh loh. Ih, Ih, itu bohong itu. Bohong itu. Permainan aja itu. Permainan Anda bilang. kenapa malah marah-marah kamu sama Mian? Coba, maju tante. Coba, Masuk Bella. mana? Ada mencurigakan, udah maju aja. Kenapa? Kamu juga takut? Kelihatannya dia ketakutan, Mian. Kenapa yang harus ditakutin? Saya nggak takut. Sebenarnya Mas Uya, kenapa tadi tante ini menghalangi saya terus? Karena dia kenal dengan Brian. Siapa bilang? Saya baru kenal hari Saya ini. tahu itu. Enggak. Makanya dari tadi di belakang Brian. dia terus ngebelain Brian ini. Brian ini. Saya itu nggak kenal dia. Saya baru kenal sekarang. Masa? Iya kan? Bener kan? Gitu ya? Iya. Karena- Terus aja belain karena Anda juga udah kenal. Udah, daripada ribut-ribut kayak gini, mending Brian direlaksasi aja, Mas Uya. Iya. Iya. Benar. Biar kita juga keungkap semuanya. Benar, saya juga penasaran nih. Nggak usah, nggak perlu. Oke, sekarang saya tanya, Brian. Jadi relaksasi. Brian, apa benar kamu mengenal tante ini? Enggak, saya nggak kenal ini aja baru pertama kali saya. Ya udah duduk sini, duduk. Oke, Brian, boleh duduk. Boleh minta kinetic ball? Kinetic ball. Oke, Brian. Oke, kamu lihat kinetic ball ini nanti pada hitungan ketiga, entah kenapa ketika kinetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, oke, niatkan kembali untuk masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apapun yang kamu rasakan ketika melihat kinetic ball tersebut bergerak, oke. Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3, akses memori apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3, oke. Tetap fokus ke depan, relax. Oke, apa benar Brian kamu mengenal Tante Emi? Sebenarnya saya mengenal Tante Emi. Wah. Maksudnya gimana jadi? Ikutan garis tangan ini kamu buat apa jadi? Saya ikut garis tangan ini justru karena disuruh sama Tante Emi. Suruh Tante Emi? Disuruh gimana katanya? Katanya
suruh berjodoh sama Loli ponakan dia. Terus kamu mau? Saya mau, Mas. Kenapa? Soalnya kan Loli emang cantik. Jadi saya mau berjodoh sama si Loli, Mas. Terus Tante Emi bilang apa lagi? Tante Emi juga udah yakinin saya kalau Loli bakal pilih saya. Loh, terus saya nggak ngerti nih. Tapi kalau emang kalian mau dijodohin, ngapain ikutan garis tangan? Segala kan bisa kenalan langsung di luar, nggak usah pakai ikut-ikutan beginian. Iya, bener. Soalnya Tante Emi nggak mau kalau Loli tahu sama dia saling kenal, Mas. Maksudnya jadi nggak mau ketahuan Loli kalau kamu saling kenal sama tantenya? Betul. Kenapa emang? Katanya nanti bakal masalah kalau sampai saya ketahuan udah kenal sama Tante Emi. Lah, emang masalah apa sih? Tante Emi itu sebenarnya jual ponakannya Mas ke saya. Wah, parah ini, parah. Parah. Maksudnya gimana ya? Saya udah bayar Tante Emi mahal buat bisa dapetin Loli, Mas. Terus? Tante Emi butuh uang untuk membayar utangnya karena dia gila judi. Wah, Aduh. Tante ngejual ponakan, Parah, tapi parah. bilangnya pura-pura ikutan garis tangan gitu. Wah, kacau. Jauh. Bibi, bangunin Bi. Oke, Brian. Itu Oke, saya hitung bohong. 1 sampai 3, Bohong kembali dia. 1, 2, dan 3. Mana bohong? Bohong, bohong. Wah, Brian, kacau. Ngapain ngomong kayak gitu? Kamu mau fitnah saya? Tante takut, Kamu ngomong marah. apa sih? Emang, Saya itu kan mau jodohin kamu sama Loli. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? emang aku ngomong apaan? Tadi kamu udah bilang kalau kamu udah bayar Tante Emi karena dia main judi tadi. Betul. Tante kan emang gila judi kan? Itu bukan judi, itu kayak Wah, Candy Crush lagi. Ya. Iya. Kita bukan orang bodoh, Bu. Kita nggak bisa dibego-begoin. Jelas-jelas kalau judi bukan? Judi. Cukup ya? Gue bilang cukup. Mulai sekarang, lu bayar semua yang gue kasih ke lu. Duit, emas semua, balikin ke saya. Balikin. Gue nggak mau tahu. Ini ada apa? Lu balikin. Ini ada apa, Tante? bohong dia. Tante jual Loli ke dia? Enggak Loli. Tante, Apa benar Tante jual Loli ke cowok-cowok? Untuk bayar utang? Ya. Enggak Iya, bohong. bilang aja. Dia itu bohong. perjanjian kita ya. Tante jujur. Tante yang jual Loli ke dia. Tante jual Loli ke pria-pria brengsek. Enggak kok. Tante harus jujur dulu ke Loli, Tante. Mana, Enggak. Udah bilang aja yang sejujur-jujurnya. Udah, Tante jujur aja. Loli nggak kenapa-napa. Mana, Tante? Enggak. Saya cuma mau itu ke situ doang. Itu apa? Tante juga udah kenal sama dia. Tante beneran jual Loli. Tante mau kabur. Lari dari Oke. tanggung jawab. Coba relaksasi nih. Tante. Relaksasi. Tante relaksasi aja ya. Ayo. Tante harus direlaksasi. Ih, mau ngapain? Enggak usah. Ayo dulu Tante. Tante. Udah Tante harus direlaksasi. Ayo Tante, aku nggak mau kalau misalkan Tante sebenarnya kayak gitu. Aku percaya kok Tante, tapi Tante harus direlaksasi juga. Ayo Enggak Tante. ada yang perlu direlaksasi. Perlu Tante. Tante udah jual aku ke dia. Dia nggak mungkin bohong Tante. Ini semuanya harus terungkap. Gak boleh kayak gini Tan. Ayo Tan, boleh ya Tan? Iya, udah. Ayo Bi. Boleh minta air blue water. Blue water. Oke, Tante. Sekarang nyender dulu. Nah, oke, tenang dulu ya. Oke, apapun yang Tante rasakan ketika mendengar suara di sekitaran Tante, rasakan kembali resonansi suara yang terdengar di sekitaran telinga. Oke, niatkan untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan sekarang kondisi Tante dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah sangat nyaman dan rileks. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, aksesi informasi apapun ataupun kejadian di masa lalu dan ceritakan lebih jujur dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan
3. Ibu, ceritain sebenarnya gimana Bu? Antara Loli dengan Brian ini gimana sebetulnya? Sebenarnya saya itu benci banget sama Loli, Mas. Wah, kenapa bisa begitu Bu? Dia itu sebenarnya anak dari selingkuhan kakak ipar saya. Anak dari selingkuhan kakak ipar ibu. Terus? Saya terpaksa ngerawat Loli karena permintaan kakak kandung saya. Sebelum dia meninggal, Mas. Terus? Kakak saya masih mau nerima Loli walaupun sebenarnya Terus? tapi saya bisa nerima gitu aja. Akhirnya saya buat rencana Supaya apa? supaya Loli hidup menderita perlahan. Wah, jahat. Jahat banget Bu ternyata. Dengan cara apa Ibu melakukan itu? Ya, saya jual dia sama cowok-cowok hidung belang. Karena Karena apa? saya tahu Loli itu polos dan nurut sama saya. Jadi dia pasti gampang diperalat. Terus? Habis itu? Tapi mungkin emang udah naluri dia emang. Terus gimana? Ya jadi biasa tuh cowok-cowok. Padahal saya itu nggak nyuruh dia, Mas. Wah, bener gak tuh Loli? Loli bener nggak? Hah? Enggak, Mas. Enggak. Yakin ya Saya gitu? nggak kayak gitu. Iya, saya yakin. Terus kalau masalah hutang gimana Bu? Itu juga termasuk, Mas. Saya itu kecanduan judi slot. Sampai akhirnya hutang saya banyak. Ya jalan paling cepet ya dengan kenalin Loli sama Om-Om. Wah, berarti benar dijual. Bener Tante Em. Bukan kayak ini judi. Sebelumnya ya udah udah. Saya udah habis pikir judi dibilang Iya, ada kayak jadi namanya dicemarkan ya kan? Iya. Oke, Tante Mainan yang Emi. seru itu dan itu nggak ada sayap-sayapnya. 1, 2, dan Tante Emi. Nah, Mas, kenapa Loli nangis, Mas? Kenapa? Kenapa sayang? Semuanya udah keungkap, Tante. Semuanya udah keungkap. Terungkap apa? Semuanya udah keungkap, Tante. Kalau Tante jual aku selama ini sama laki-laki buat menang judi, Tante. Sayang, Tante itu sayang sama kamu. Enggak, Tante. Ini Tante, udah kebongkar semuanya. Ini udah ketahuan semuanya. Udah kebongkar semuanya. Udah, Ceritain aja semua Tante. ceritain aja semuanya. Iya. Udah bilangin aja Tante, bilangin aja. Ini udah kebongkar semuanya, jadi ceritain semuanya. Jadi gini, Loli. Gimana, Tante? Tante Emi. Kejar. Brian, kamu juga pergi. Kamu udah maksudnya udah gak bener sini. Pergi keluar. Loli Kejar aja, Keluar. Brian, kejar Tante Keluar. Emi. Keluar. Udah Loli. Ini ya kamu tenang aja. Sekarang kan justru terbongkar jadi kamu tahu. Iya. Udah kenapa ngapa-ngapain kamu? Hah? Mas Uya, walaupun saya tadi habis sakit hati Mas Uya ditolak, saya mau nerima Loli apa adanya Mas Uya. Dengan kesederhanaan saya Mas Uya. Ya walaupun saya cuma lulusan sarjana peternakan dan punya Ternak domba. domba di mana-mana, saya tetap terima Loli apa adanya Mas Uya. Dan saya siap buat direlaksasi biar Loli percaya Mas Uya. Mas Arbi ayo. Ayo Mas kemana? Arbi. Biar Loli percaya Mas Arbi. Oh, iya. Ayo Mas Arbi. Gimana Mas Uya ini? Ayo Mas Uya. Ayo Mas cepet Mas. Iya. Mas, nggak usah. Makasih ya Rangga, sebelumnya kamu udah milih aku. Tapi aku lagi pengen sendiri, aku udah trauma berat sama hal ini. Makasih ya Rangga sebelumnya. Tapi kamu butuh pelukan aku nggak? Enggak, maaf dulu ya. Maaf Gak dulu mau ya. Rangga, jangan dipaksa. Loli! Langsung lari aja. Dimo! Jadi saya mau peluk-peluk cewek-cewek aja Mas Uya. Ayo. Ayo kamu. Udah, tenang. Kalau channel frontal begini cewek bukan malah demen, malah takut, malu. Ma, peluk saya aja, Ma. Ma. Ya udahlah. Cara frontal itu nggak bagus, ya udah. Oke. Sekarang kita akan kocok nomor untuk pria ya. Oke.
Berdua nih, cowok-cowok jomblo nih ya. Cowok nomor 14. Ini. Keriting, kriwil. Turun yuk. Udah jangan berantem ah. Oke. Kenapa lu belagu banget sih? Oke. Lagi. Nama siapa nih? Nama gue Noval. Noval, seorang pria jomblo yang sangat mengidamkan wanita cantik dan memiliki hobi traveling. Akankah ia mendapatkan jodohnya di garis tangan? Noval, kriteria idaman lo apa? Cewek gimana nih? Kriteria gue ya aslinya good looking lah pastinya. Good looking, terus? Easy going dan juga bisa diajak hangout, go on the beach and mountain, apapun lah itu yang Oh, suka ke pantai, ke laut? Pantai, ke laut, gunung. Oh, gunung? Hiking, oke. Oh, alam ya? Alam dan satu lagi tingginya itu harus segini supaya gue enaknya ngerangkul. Oh, harus pantar biar nggak terlalu konten amat gitu ya? Nah, itu dia. Oh, biar enak dirangkul ya? Benar banget. Oke, ya udah siapa nih? Easy going, tingginya sepantar dia, suka ke gunung, pantai. Ada? Hah? Silakan berdiri satu. Ada lagi? Berdiri, yang mau lagi? Dua. Cuma dua nih? Cuma dua doang? Apa? Nah. Biar nggak banyak saingan. Oke, ini cewek-cewek easy going ya? Oke, geser. Oke. Nama siapa nama? Afi. Afi, kamu? Aku Elma. Elma, Afi dan Elma. Suka liburan kemana biasa kalian? Kalau Afi sih biasanya suka ke pantai karena Afi butuh vitamin C gitu. Vitamin C? Iya. Jadi Oh. sambil ngeliatin pantai. Oh, pantai, laut, ya. Kalau kamu? Kalau aku sukanya traveling ke luar negeri kayak healing gitu. Oke, healing. Oke, kalau begitu ada dua nih. Siapa tadi namanya? Afi. Afi dan? Elma. Elma. Ya. Nah, ini udah semuanya kayaknya tertarik sama kamu nih. Kamu mau ngapain nih? Saya pengen ngukur sih bang tingginya. Aha. Kan tipe-tipe saya tuh yang segini. Oke. Oke, silakan. Udah cocok banget sih nih bang. Oke. Ini lagi nih. Tipe gua banget. Sepantar sih tipe gua banget ini. Oke, ya udah. Nah, tapi nggak bisa dua-duanya, bro. Tapi gua mau dua-duanya. Nggak bisa. Salah satu dong. Gue aja. Kalian berdua aja lah. Kalau misalkan lu satu loh. Kalau misalkan lu bikin nanti kita di pantai. Lu kan suka pantai kan? Ya suka sih sebenarnya tapi kalian berdua ini tipe-tipe gua banget. Woi, lu suka sama cewek model begini? Nora kayak gitu. Lah, cowok. Lah, lu lihat. Udah weh, jangan berantem. Gue juga gak level sama lo. Cuman ke pantai doang mah ya. Gue udah sering. Lu Nora Noval. Lo harus tegas nih. Ini cewek berantem gara-gara lo nggak tegas tadi. Mau milih yang mana? Jangan rangkul semua. Tipe gua berdua bang, tapi Ya nggak bisa begitu. Salah satu. Sepantar, tapi lo harus pilih satu. Gimana ya? Sebenarnya kalian berdua tipe-tipe gua banget sih. Dan Tapi kayaknya harus lo rangkul berdua lagi nanti berantem lagi, Noval. Satu aja. ya nggak apa-apa lah. Kan udah zamannya kayak gitu. Bentar mas. Kenapa? Gue nyium bau. Bau apaan? Lu gak mandi ya? Gak mandi deh kali. Ya apaan sih? Dia kesini gak mandi. Bau. Bau lu kayak enak banget, lu gak pakai Minimal deodoran pakai ya? deodoran lo kesini lo. Kok lu jadi marah-marahin gua sih? Gua pake. Emang bau apa sih? Gua mandi kesini, gua wangi banget ini. Tapi baunya gak enak. Menurut lo kali. Coba. Bau gak enak kan mas? Emang ada bau sangit sih. Kayak bau karbitlas gitu loh. Hah? Mandi makanya lo kesini lo. Di, Jangan bau coba, lagi. coba cium.
Coba Ada Cium. juga yang bau. Gua wangi nggak? Gua nggak bau. Mereka yang salah. Ya gue aja cium bau. Keramas kali. Enggak. Nama. Pengen pakai deodoran nih. Apa? Lah, Masa sampai sana baunya sih? Ya maksudnya bau banget ini. Hah? Bau banget sih lu. Keramas pakai minimal mandi. Kenapa ini? Tuh kan pada kebauan. Kenapa sih? Ya lu enggak, gua enggak bau. Enggak dong. Lu mendingan keluar deh kalau lu ngejek. Lah apa nginjek? Gimana sih? Bau banget Mas Uya. Turun. Apaan sih? Bau banget. Lu nginjek kali ya? Hah? Iya. Apaan sih kalian? Ya, berani banget ngatain gitu sih. Udah berani bau banget, Mas. Saya sini nggak ngerasa bau apa-apa. Malah sini wanginya malah harum banget, nggak bau sama sekali. Bau, gue bau, Mas Uya bau. Kalau lo bau banget baunya. Yang penting badan lo yang bau. Cium sendiri. Ih, bau apa? Cabut deh lo, ih bau. Kenapa ini? Bau tuh. Anak saya kok digangguin? Bapak siapa, Bapak? Lo iri ya? Saya bapaknya Nora, Mas. Bapak Nora? Iya. Ini juga di perempuan siapa lagi? Bapak nggak cium bau dari anak Bapak? Iya sih. Hah? Udah seminggu ini. Agak bau memang. Emang agak bau? Katanya apa? Katanya dia dari ya. Kenapa? Kan dia juga pernah ngejerit-jerit kesakitan gitu. Kayak terbakar gitu, Mas. Hah? Saya juga heran. Wah, masa sih? Bapak emang udah nyadar tapi? Udah usir aja, Mas. Baunya kayak teman-teman gua, teman-teman. Ya lo diem aja, Mas. Baunya banget bau. Tapi ya. Tapi ini siapa ya cewek ini? Bau banget. Sahabat. Hah? Ini sahabat saya. Kalau mau sih sahabatan kan tahu. Kamu nyium? Nggak tahu. Kamu nama siapa? Hidung lu mampet kali. Kamu nyium bau nggak dari dia? Enggak. Hah? Lah aneh, gue nyium loh. Pilek lu ya? Mampet. Ini sahabat terbaik saya, Mas Uya. Kocak nggak nih? Iya, lu pada iri kan? Temen gue cantik. Jadi lu nudur sembarangan. Iri. Ini ada yang aneh nih. Kita panggil aja Mian dan Arbi. Mian, ada yang aneh di Arbi. Cewek ini mengeluarkan bau yang tak sedap udah seminggu kata bapaknya, tapi temannya ini tidak mencium bau apa-apa nih. Dan dia juga nggak mencium bau apa-apa, Mian. Orang yang bersangkutan. Apa yang Arbi lihat? Ada energi apa nih, Bi? Ini yang saya rasain ada energi negatif yang sangat besar sekali di sini, Mas Uya. Hah? Makanya dari tadi pas saya turun tuh bau banget, Mas Uya. Lo kecium kan? Iya, Bang. Tapi orang yang bersangkutan sama temannya nggak nyium. Kok aneh ya? Salah hidungnya nih kayaknya. Tahu ding salah hidungnya. Curiga nih gue nih. Jangan sembarangan, orang gue nggak nyium bau apa-apa juga. Bau. Jangan-jangan gue nggak nyium. Dulu bermasalah, itu diperiksain aja hidungnya dokter. Anak saya ini mau cari jodoh, bukan mau diolok-olok kayak begitu. Pak, ya mau Ya, tapi emang ada bau nih, Bang. Coba. Mian apa Mian? Mian lihat. Kayaknya kalau yang nggak nyium, anaknya dikasih tahu lah Pak minimal. Suruh mandi kalau kesini Pak anaknya. Aduh sakit. Ih kenapa? Mas Uya. Dan lihat ada sesuatu di bagian. Hah? Maksudnya apa, Yan? Boleh saya minta tanah liat? Tanah liat. Tanah liat. Penyakitan. Anak saya juga waktu di rumah kayak begini nih, Mas. Kumat. Sampai panas rasanya di perut. Ya, Mas. Karbi tolong bawa ke Ini saya juga rada aneh, baru seminggu ini. Iya. Pak bawa ke depan, Pak. Pak, iya ke depan. Ayo. Tengik banget ih. Mau anyer. Tahan. Coba Mian, gimana nih Mian? Oke. Bentar. Tahan. Sepertinya Mian akan obati pakai tanah liat ini tepat di bagian rasa sakit itu. Hah? Oke. Boleh kakinya selonjor ke depan. Selonjor. Sepatunya buka sekarang. Ini energinya sangat luar biasa.
Gede banget energinya. Sabar ya. Yang Mian lihat apa Mian? Ini sejenis ada guna-guna. Kiriman itu Mian. Iya, sengaja supaya mungkin nanti kita bisa lihat apa yang terjadi. Kiriman, Mas. Saya lihat ada yang menyembul. Aura negatif yang ada di dalam Pegang, tubuhnya. Sakitnya di sini. Lihat, kau lihat. Ya Allah, apa yang terjadi? Banyak belatung di sekitarnya. Dari tubuhnya. Bapak itu masuk lagi ke dalam, Pak. Pingsan. Ke lubangnya, Pak. Awas, Pak. Ini adalah bentuk fisik dari santet jin guna-guna. Pak, awas, Pak. Ini Mas, baunya masih ada. Baunya masih aja, Mas. dari kakinya nih Mian ya. Baunya masih ada karena perlu Mian bersihkan dan Mian menggunakan metode pertama siapkan batap dan bunga 7 rupa sekarang. Batap, bunga 7 rupa. Memang berarti binatang-binatang keluar dari tujuh kakinya ya? Iya, mungkin selama ini kita tidak bisa melihat binatang ini yang ada di dalam tubuhnya. Di bagian setiap malam dia terus menggerogoti sehingga kesakitan, gatal, perih yang luar biasa dan semua orang akan menjauh darinya. Makanya baunya dari situ. Iya betul Pak. Di rumah juga kayak begini Pak. Cuma saya nggak tahu kalau ada belatung begini. Ini adalah kiriman santet. Emang dia jahat sama kamu? Enggak ada. Setahu gue dia orangnya baik kok. Iya betul. Anak saya itu anak baik Pak. Nggak mungkin punya musuh Pak. Nggak mungkin. Gak mungkin dikirimin santet berarti ya? Nggak mungkin karena dia anak baik Pak. Nggak punya musuh. Betap udah siap, betap ya? Betap. Yo. Udah, Man? Oke. Yo, angkat. Geli. Oke, nggak apa-apa. Aku masih Ayo. sakit. Pak, angkat, Pak. Sakit banget. Gak kuat. Sakit. Saya minta bantuan Samantha sekarang untuk membantu energi saya supaya lebih besar. Boleh silakan Masuk langsung masuk. masuk ke dalam batap ini dan saya minta kembang 7 rupanya. Aku sakit banget, Pak. Iya, makanya diobatin ini tuh sama Mbak Mian. Sakit banget. Oke, relax. Aku ngeri, Bi. Dibantuin. Enggak bisa sakit. Ini kalau nggak dibantuin kamu tetap sakit kayak gini. Sakit banget. Mian, bantuin. Enggak bisa. Ini nggak apa-apa, Bi. Nggak bakal energi nyebar, Bi. Oh, selonjor. Selonjoran sekarang. Oke. Pelan-pelan. Bi, coba ditotok kali, Bi, biar tenang, Bi. Oke, tenang dulu, udah relax. Aku ngeri ah. Kembang 7 Dan rupa. daun kelor. Daun kelor sleeves. Iya. Kelor sleeves. Lampunya redupan sekarang. Lampu redup. Jika lampunya terang akan mengganggu semuanya. Anak saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Diobatin, Pak, biar hilang efeknya. Bantuin. Tolongin Pak, tolongin. Kamu juga sabar. Orang lagi panik begini kok sabar. Tenang, lagi diobatin. Tenang. Apa Samantha? Belum selesai. Apa ini? Ganggu saya terus. Ayo Pak, tolongin Pak. Berani ngancam saya. Nunjuk apa sih, Mian? Lampu. Di atas ada kiriman dukun santet yang sengaja mengganggu saya. Kiriman kemana sih, Mian?
Dia terus membentengi wanita ini supaya saya tidak bisa membersihkan apa yang ada di dalam tubuhnya. Kirimannya sudah nyampe, ada di sini. Mau diapain Mian itu lilinnya? Rasa sakit, perih yang ada di semakin menghilang. Perlahan balik lagi ke orang yang ngirim sekarang juga. Balikin. Jangan sampai orang baik terluka, perih, merasakan kekecewaan karena ulah hal negatif itu. Oh, ternyata ini orang terdekatnya. Hah? Terdekat? Orang terdekatnya? Maksudnya gimana? Siapa Pak namanya Pak? Hah? Ada iri dengki. Ada iri dengki yang tidak suka dia bahagia. Bahkan dia tidak sanggup melihat senyuman yang ada terpancar dalam... Iri dengki dikirimnya orang terdekat? Iya. Amat ya. Pak, tolong cari tahu Pak. Siapa orangnya? Siapa yang tega ya? Tega amat, anak Coba saya kita baik cari tahu deh, begini, yuk. sakitin. Iya. Kamu udah pulih ya? Foto dulu buat ini, Iden. Tan, ini buat bukti nih. Tan. Dan nanti kita kirim ke itu, dewan yang itu, Mi. Kamu udah nggak apa-apa? Aduk ada nggak? Aduk. Ini. Kamu pakai. Bantuin, tolong. Yuk kita ke tengah lagi, yuk ke tengah lagi, yuk. Pakein aja. Mian, makasih Mian ya. Dibajuin. Lalu Mian kenapa? Ada energi lain ternyata di sini. Yuk, ke tangan lu Mian. Di tengah aja deh. Pak, saya mau tanya sebentar Pak. Tadi katanya bilang ini adalah perbuatan dari teman terdekatnya Nora. Setahu saya itu teman terdekat Nora cuman Hani ini Pak. Tapi kan dia teman baik Pak, nggak mungkin. Ya kan belum tentu juga Pak. Ya elah Pak, temen salah bisa jadi. Hati Pak, temen dekat Ya saya tuh pernah curhatin dia, bahkan yang sampai sekarang nemenin dia tuh saya. Bahkan akhir-akhir bulan ini juga emang ada sih banyak orang yang ngejauhin dia tapi nggak tahu alasannya apa. Tuh, Nora kan? sendiri pun nggak tahu alasannya apa. Ada orang yang Ngejauhin dia. ngejauhin dia. Banyak teman-teman yang ngejauhin dia. Temen dekatnya cuma lo doang berarti? Iya. Yang masih sekarang sampai. Tadi denger nggak suara ledakan? Iya kayaknya maksudnya ada sesuatu maksudnya. Oke, Nora. Tapi lo lagi berantem nggak sama siapa gitu? Orang dekat lo ada yang sama teman-teman akhir lo nih yang lo nggak sadari gitu? Gak ada. Yang iri, yang sirik gitu? Kamu sama sekali gak punya musuh Mas Uya. Lo sahabat dekat apa gimana sih? Lo tadi tuh kayak apa ya? Lo kayak di sini tuh kayak mau sok perhatian tapi lo muka lo kayak gak tulus gitu, kayak bodoh amat sebetulnya. Jadi lo sahabat dekat apa sih lo? Hah? Ya deket banget, yang selalu ada buat Nora tuh gua. Cuman dia Mas Uya yang suka ke rumah, curhat segala macam. Coba Mian, coba. Coba Mian, kok mirip ya? Mian, tolong terawang Mian. Sebenarnya Mian tuh udah curiga tadi. Nah, Dari batap membersihkan energi negatif, itu yang baju hijau ini emang ada hal negatif. yang disembunyikan. Nah. Bener Mas Uya. Curiga gue malu. Apa mungkin dia? Coba diterawang aja deh. Gak mungkin sahabat saya seperti itu, gak mungkin. Gak mungkin kamu bilang. Iya, selama ini dia baik sama saya, dia selalu ada sama saya terus. Kalau kamu tahu ya, dia memiliki dendam yang sangat besar kepada kamu. Enggak. Kamu begitu, Ali? Anak saya? 4 ganda dendamnya. Enggak. Bahkan dia ingin menghancurkan kamu dan tubuh kamu. Nah, ini harus diterawang nih. Terawang aja. Coba relaksasi Bi kalau lo ngomong aku Bi. Kursi. Kursi chair. Udah buktiin aja deh. Tapi ini sekarang
belatung-belatung itu kayak langsung mati ya di sini ya? Iya, maksudnya itu. Oh iya. Pada diem. Tadi hidup uget-uget gitu, Iya. sekarang dia tiba-tiba tewas loh. Ya, ini tuh ada sejenis belatung kiriman yang dapat hidup di area badan jika tertutupi energi negatif si dukun tersebut. Jadi belatung macam-macam ya? Iya. Dan ini bentuk fisiknya seketika keluar itu dia udah mati. Oh. Coba Hani maju. Ani, ayo. Gak mungkin Mas Uya, teman Udah saya biarin seperti suruh itu. maju aja, Nggak kita lihat mungkin, buktinya. Pak. Kenapa sih ya? Bapak, dia kamu selalu dia ada sakit. Coba maju, Hani maju, ayo. Udah kita lihat aja dulu. Kamu Oke, aja boleh sakit. Lilin Trisula. Lilin Trisula. Trisula Candle. Kita tunggu lihat buktinya. Kalau sahabat yang tulus berarti pasti tidak ada apa-apa kan? Iya, ayo. Hani. Iya nih. Oke, fokus ke lilin ya. Pegang sama dua tangan. Oke, perhatikan cahaya lilin tersebut. Entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 3, cahaya lilin tersebut membuat diri kamu lebih hangat dari sebelumnya. 1, lebih hangat. 2, semakin kamu menatap cahaya lilin tersebut, oke, menjadi lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Biarkan ketika kamu sudah merasakan kondisi yang sangat nyaman dan rileks, ketika saya hitung 1 sampai 3, akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kamu, dalam kehidupan kamu di masa lalu, dan ceritakan lebih jujur dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Hani, sebenarnya persahabatan kamu sama Nora tuh gimana coba? Ceritain. Sahabat setulus apa persahabatan kamu? Saya sebenarnya nggak suka sama Nora. Saya iri banget sama dia. Iri? Kenapa? Saya sama dia cantiknya 11-12 ya, Mas. Body saya juga nggak kalah bagus dibanding Nora. Tapi kenapa cowok-cowok banyak yang deketin dia? Timbang kamu gitu? Iya. Terus kamu kesel kenapa? Ya sebel banget kalau lagi jalan sama Nora tuh terus ada yang ngajakin Nora nonton, makan bareng, follow IG Nora. Padahal jelas-jelas IG Nora nggak ada postingannya. Buat apa kan nggak jelas kalau kayak gitu. Oke, terus banyak cowok-cowok yang... Ya banyak juga yang minta WhatsApp-nya, padahal saya lebih cantik dari Nora, Mas. Oh, cantik, so cantik. Dia nggak tulus sebetulnya dia tuh. Wah. Terus apa lagi? Saya juga nggak suka kalau Nora banyak temennya, Mas. Pokoknya saya nggak suka dia hidup bahagia. Terus apa yang lo lakukan ke Nora? Ya saya bikin aja saya ke dukun biar cowok-cowok nggak ada yang mau sama dia, biar nggak ada yang deketin sama dia. Saya mau Nora kesepian, saya nggak rela Nora bahagia. Wah. Terus kamu pergi ke dukun gitu? Iya, saya ke dukun juga nggak sendiri kok. Hah? Ditemenin siapa? Ditemenin sama seseorang, Mas. Siapa Nggak tuh? Sendiri. Orang yang apa? Orang yang benci juga sama Nora. Terus di mana? Orang lagi ada di ruang makeup kok nungguin saya. Hah? Di ruang makeup nungguin kamu. Mas. Yaudah, Bi bisa sadarin, Bi. Oke, Itu mesti disamper tuh orang. Iya, iya, benar, Pak. Kita pengen tahu dong siapa orangnya yang bantu dia. Lu tega banget sih sama gua sampai lu ngelakuin itu sama gua. Maksud lu apa sih? Lu bakal banget sih jadi sahabat. Lu munafik tahu gak sih? Iya, kamu tuh jahat banget ya. Selama ini gua baik sama lu, tapi kenapa balas lu sama gua kayak gitu? Ada apa? Ada apa? Gua gak nyangka sama lu ya. Lu munafik banget sih jadi orang. Sakit macam apa sih? Lu tega banget dukun ya. Anak gue sampai sakit begini. Enggak. Kamu kan Saya sahabatnya, ngelakuin itu. jahat banget sih kamu. Kamu iri sama anak saya. Ya udah jelas iri dia, Pak. Yaudah, kita penasaran tuh. Kita Sekarang lihat kita yang di ruang makeup tadi tuh. Maksudnya aku tahu. Nah, siapa yo? Apa yo? Tadi kamu ngomong bangsa. Udah deh, jujur aja. Let's go. Ayo, kita lihat yuk. Dua lo. Gak bisa dibiarkan nih. Siapa lo? Lo ngapain di sini? Oh, parah. Ngapain di sini? Kamu kenal dia? Kenal. Dia adik saya, Mas Uya. Kenapa pakai ngomong sama orang kalau gue di sini? Gue nggak ngomong apa-apa ya. Eril, sini. Apa bentar, Pak. Kesini dulu, Pak, bentar dulu. Kamu itu jahat banget ya. Gue udah bilang sama lu, kan? Gue udah bilang sama lu, gue mau nemenin lu kesini. Tapi lu jangan ngomong sama semua orang. Ini gue tahu sama bokap gue, Gue tau nggak gak ada lu? ngomong apa-apa ya. Artinya- Gue nggak ngomong apa-apa. Artinya lo ke Diajak dukun kerja sama. ditemenin sama dia? Iya. Iya. Eril,
Kamu jahat banget ya. Gak Ini teh nyangka. kakak kamu, tahu nggak? Aku nggak nyangka ya sama kamu. Iya, aku nggak suka ayah dan juga kakak. Dengerin ya. Kamu sama Nora itu sama di mata saya. Gua di rumah ngerasa nggak dianggap sama bapak. Ngapain gua di rumah? Bapak juga sayang doang sama kakak. Beda. Kamu tuh keras kepala kalau dia nurut. Nggak ada. Nah, nggak boleh gitu juga, Pak. Udah, kita ke dalam aja deh. Dalam yuk. Dalam. Kalau ada masalah beresin baik-baik. Kacau. Adalah kenal aja sama kita. Saudara Jadi dia nih yang bikin ada belatung. Ini masukan dari mana? Ini kakak kamu. Hah? Pak, bapak jangan so suci, Pak. Bapak juga sering keluar rumah kan? Hah? Nemuin cewek mulu kerjaan bapak. Sih, mengaku pas di rumah, Pak. Maksud kamu apa? Hah? Itu kan urusan saya. Dengerin ya, Daryl ya. Semenjak ibu kamu nggak ada, bapak itu pengen kamu sama kakak kamu ini rukun ada di rumah, ngumpul semua. Justru semenjak ibu nggak ada, bapak itu nggak perlu lebih fokus sama anak. Kamu jangan macam-macam ya. Kamu jangan banyak alibi. Kamu udah jahat sama kakak kamu. Dengerin baik-baik. Bapak nggak pernah ngajarin kamu sejahat ini. Ngerti? Pak, aku nggak suka sama kakak. Kakak terlalu dimanja sih sama bapak. Jadi dia nggak mandiri. Aku tuh suka kakak yang mandiri, kayak Hani. Hani lebih mandiri daripada kakak. Kakak sering banget dimanja sama bapak, makanya perhatiannya kurang sama aku. Bapak juga kayak gitu. Oke. Ya terus kenapa masalahnya? Kenapa nggak kamu ajarin dia? Oke. Kenapa harus aku yang ngajarin kakak udah. sendiri? Mendingan Ade nggak usah deket-deket sama cewek kayak dia. Kakak ngomongin aku nggak usah deket-deket sama dia. Yang ada aku nggak usah deket sama kakak. Dia nggak buruk, tahu nggak sih? Buruk apa? Yang buruk itu lu sendiri. Ini pasti gara-gara kamu berteman sama cewek kayak dia ini. Enggak, dia cewek baik. Oh, Mian. Baik apa? Coba. Sikat. Yang namanya Daryl nih, adanya nih di Terawang nih. Kayaknya ada sesuatu yang tidak rebes nih. Dari tadi kamu terus membangkang. Ke depan sekarang. Mana aku? Kalau Mian udah marah nih, udah ngeri deh pokoknya. Habis. Ini Mas Uya, yang saya bilang dari tadi. Ada yang iri berlipat ganda tadi. Oh. Jadi Nora ini dibenci oleh dua orang sekaligus. Adiknya dan sahabatnya sendiri cemburu ke Nora. Cemburu ke Nora? Iya. Persekongkolan antara Daryl cemburu ke Nora. Oke, Daryl, bener nggak kamu cemburu? Iya. Aku iri sama kakak yang selalu disayang sama bapak. Bapak selalu pilih kasih. Kasih sayang bapak itu naik turun. Dia nggak pernah sayang sama aku, dia cuma sama kakak doang. Oke. Terus apa lagi yang Mian lihat? Tiba-tiba benturan energi yang sangat kuat. Apa yang telah kamu lakukan, Daryl? Hah? Apa sih, Yan? Yan? Kamu jangan nakut-nakutin dong, Yan. Tidak ada. Ah, nggak ada. Di mana kamu? Nah, gimana sih, Mian? Kamu lihat apa sih? Bantu! Astagfirullahaladzim. Buka sekarang. Yang ada di bawah nomor kalian. Lihat ada benda-benda aneh. Kumpulin. Yang ngabisin. Hani, kamu kumpulin. Saya minta alat saya sekarang, cepetan. Alatnya Mian. Kumpulkan sekarang. Hani, ini lo yang bikin begini kan? Kenapa harus Kumpulin saya? semua.
Kumpulin semua. Ambil. Benda gaib kamu. Lempar. Kamu. Ada. Ambil, kumpulkan sekarang. Benar-benar aneh tuh. Macem-macem ya. Daryl, kamu jangan diam. Ambil. Ayo bantu. Cepetan. Gimana sih, Dek? Tuh di bawah tuh. Gak biarin aja nih yang ngambil. Ngapain sih begini-begini? Apaan itu, Dek? Ada-ada aja. Ini maksudnya apa? Apa yang lo lakukan begini nih, Daryl? Ini kayak jimat atau apa? Coba terangin deh. Apa maksud Der? Enggak, gua nggak ngelakuin semuanya. Bener Mas Uya, gua nggak ngelakuin semuanya. Nggak mungkin. Marisa ada Hani, apa lo yang lakukan ini, Hani? Jelas, maju ke sini. Apa maksud lo naruh kayak begini? Apa yang telah kamu lakukan sekarang itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan kamu, masa depan kamu, bahkan ini bakalan kembali lagi kepada diri kamu. Seperti saya bilang tadi di sana, ilmu negatif ini akan kembali kepada diri kamu. Makanya kayak orang linglung tuh begini ya? Orang main dukun begini ya? Maksud lo apa kayak begini? Jawab! Oke, saya ngaku. Saya sama Hani yang taruh jimat itu di sini. Pantas saja, Mas Uya, dari tadi Mian udah bersihin tuh energi negatif. Tapi kenapa masih ada di sekeliling ini? Ternyata ini barang terkutuk. Untuk menghilangkan energi negatif, kiriman, dan lainnya, itu banyak metode. Yang pertama, bisa kalian langkahi benda keramat ini agar hilang energinya. Langkahi gitu kayak melangkah kelukuk gitu? Iya, gak apa-apa. Yang kedua adalah kalian buang ke air yang mengalir, seperti di sungai. Kok nempel ya? Yang ketiga adalah ini yang terakhir, secara dibakar. Nanti kalian jangan kaget jika terjadi sesuatu di sini, energi negatif atau makhluk halus ada di sini berliaran, dan kalian jangan sampai pikiran kosong. Enggak, aku enggak. Terutama cewek. Jika mempunyai masalah, buang dulu. Jangan sampai energi negatif itu mengontrol pikiran kamu dan kamu akan pingsan. Jangan kosong guys. Jangan kosong, sudah benar. Enggak. Bakal ada bentrokan energi nih berarti ya? Iya. Jika kain ini dibakar, bakal ada benturan energi, mungkin akan menyerang Mian juga karena dia tahu sekarang Mian sedang membersihkan wanita ini dan apalagi bendanya telah dibakar. Tapi Mian nggak apa-apa, Mian. Sudah Hati-hati, resiko, Mas Uya. Hati-hati, Mian. Baik. Oke, sepertinya bentar dulu Mas Uya. Mian minta waktu. Kamu tanggung jawab. Jika terjadi sesuatu dengan kakakmu, ngeri deh. Kamu harus ingat apa yang telah kalian lakukan. Minta maaf dan jangan pernah datang ke dukun santet itu lagi. Mian, apalagi sih Mian? Dia telah datang dan sengaja dukun itu memasang juga di dalam tubuhnya yang harus Mian ambil. Masih panas, tolongin air. Mas, tolongin dong. Lo jangan sembarangan. Lo pikir gue bohong, ha? Keluar sekarang, maju ke sini. Dua-duanya maju lo. Hei, maju. Kok gue jadi takut deh, Mian. Redupkan lampunya. Mian minta redupkan lampunya sekarang. Semakin Lampu. Light off.
Akbar. Lihat! Dia tahu ada Mian di sini. Lihat itu! Tahu yang masuk ke dalam studio karena kiriman dukun tersebut. Pingsan mas, pingsan mas. Lo apa tuh? Hancur kamu! Jangan ganggu dia lagi. Kok bisa gitu? Ada ledakan apa tadi, Mian? Tadi itu adalah kiriman teluh dari dukun. Kenapa ruangannya panas Tadi kenapa, Mian? Panasan, Kok dia kepanasan, Mian? Jelas. Dukun itu nggak suka dengan mereka berdua. Panas banget. Dan ilmu negatif itu kembali lagi kepada pengirimnya. Nah, balik tuh berbalik ya. Iya. Bener. Iya, apa-apa, Mi. Nggak apa-apa. Jangan bermain api jika kamu tidak ingin kebakar. Mi, itu ke orangnya kasihan, Mi. Masih panas, tolongin air. Mas, tolongin dong. Airnya mana lagi? Masih panas. Wah, ini harus direndam Mian ini. Tolongin aku. Apa yang terjadi, Mian? Panas. Dia harus direndam gimana, Mian? Panas. Oke, saya bantu kamu. Jangan pernah ulangi kesalahan ini lagi. Dibantu. Janji. Cepet janji. Ayo cepat biar sembuh. Ayo keluar sekarang. Ah, kemana, Mian? Mas, bener ya Mas ya? Len, vaksin. Mian, Bentar, kemana, Mas, ya. Mian? Saya akan menetralisir dulu. Karena dia pelakunya, maka akan harus dibersihkan lagi. Dibawa kemana? Ruang tempat pembersihan. Karena tidak boleh Oh, dilihat banyak orang. sterilize the room. Iya, betul. Udah cepet, Mian. Ayo. Cepet. Ini nggak apa-apa nih. Mas, pingsan. Bentar ya. Bang, Hani dulu. Sini, nggak usah. Tahan. Lo harus minta maaf ke kakak lo sama ke bapak lo. Iya tuh, minta maaf tuh. Iya, tuh, Lo minta pasti maaf tuh. sekarang. Minta maaf. Masih ada waktu lo untuk bertobat. Lo nyesel beneran nggak? Coba minta maaf sebelum terlambat. Tolong kamu minta maaf Iya. sama kakak kamu. Kakak kamu itu baik, ya? Hah? Ya? Kamu anak papa. Ayo Deli minta maaf. Nora juga anak papa. Aku minta maaf ya Pak ya. Enggak seharusnya aku kayak gini sama Bapak. Kak, minta maaf ya. Iya, aku juga minta maaf sama kamu ya, Dea. Mulai sekarang kalian yang rukun ya. Karena ibu kita sudah tidak ada. Ibu kalian sudah tidak ada ya. Aku nyesel banget Pak, sumpah. Belajar hidup yang rukun dan damai. Ibu kalian sudah tidak ada, jadi kalian harus rukun dan damai. Ya? Nggak boleh saling bertengkar, nggak boleh saling iri dan sirik. Iya Pak. Ya udah. Ya? Ibunya udah meninggal Pak ya? Sudah meninggal. Oke. Kita pulang sekarang ya, kita potong ayam. Yuk. Apa tuh ayam Pak? Tapi tunggu dulu, bentar. Sebelumnya aku minta maaf ya Mas Uya Iya, ya atas apa-apa. kejadian ini semua. Iya. Buat ke teman-teman semuanya aku Oh, minta iya. maaf ya. Minta maaf ya. Oke. Hati di jalan Pak. Ya. Bang, Ya begitu ya. gua di sini kan nyari jodoh. Apa? Terus gimana ini? Udah selesai? Udah sembuh dia? Sudah sembuh. Energi negatifnya sudah hilang dan dia berjanji tidak akan melakukan lagi. Dia udah tahu ya Iya. perbuatannya salah ya. Ya. Kenapa Mian? Bang, ini gimana Bang? Kan gue nyari jodoh ke sini kok ngeladenin tadi sih. Nyari jodoh, Noval? Kamu bilang? Kalian masih demo dengan cowok ini? Nggak mau lah. Mau? Yakin? Nggak mau, udah ilfil ngapain? Ilfil banget. Ya, memang sepertinya harus seperti itu. Kenapa? Lalu kalian tahu ya, pria seperti ini pingin
mendapatkan kalian. Gak perlu. Dia itu PK, penjahat. Cuma mau main-main doang. Bukan mengajak nikah atau serius. Lu jangan sembarangan. Lu pikir gue bohong, ha? Udah. Lu jangan sembarangan jadi. Lu pergi sekarang. Lu gak pantas untuk mereka. Pergi. Saya tanya, tipe cowok kalian tuh kayak apa sih? Kayak itu. Hah? Intinya nggak kayak dia sih, Mas. Iya. Yang kayak gimana? Ya, yang kayak Mian aja maksudnya. Apa? Kayak Mian. Oke, kalau kamu sukanya kayak siapa? Kalau aku kayak Mas Arbi. Ya, mohon maaf atas kejadian tadi ya. Ya. Dan kalau begitu, saya Uya Kuya. Saya Arbi. Saya Mian. Ketemu lagi besok di Garis Tangan.